don't you know you might find a better place to play. You said Pada kesempatan kali ini juga, kami melakukan metode penelitian dengan cara kuantitatif, yang dimana kami mendatangkan narasumber dan melakukan wawancara. Narasumber kami adalah guru BK di SMA Negeri 1 Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Megawati. Saya di sini sebagai guru BK berdinas di SMA Negeri 1 Lumajang. Baik, saya di sini sudah bersama narasumber. Saya akan mengajukan pertanyaan permasalahan sosial, fakta apa yang sering muncul di sekolah pada akhir-akhir ini. Pada akhir-akhir ini yang sering muncul permasalahan siswa di sekolah ini ya, itu ya biasa, namanya remaja itu kan perkembangannya kan fluktuatif. Remaja itu sangat unik, dan utamanya karena remaja sekarang itu sangat dekat dengan HP, dengan teknologi, permasalahan-permasalahan yang timbul, fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan malah banyak dari sana sumbernya. Dan contoh misalnya kita angkat, yang bisa saya angkat di sini itu kita sudah menerapkan aturan yang berlaku terkait dengan HP. Tapi ya namanya anak-anak itu, generasi sekarang itu pinter-pinter memanfaatkan kesempatan ya, sehingga berbagai cara mereka tempuh. Contohnya yang kemarin itu saja, namanya juga pelaksanaan ujian. Kalau sudah punya ujian, berarti kan jelas sudah ada kesiapan ini. Ada tata tertib yang dimana tata tertib pada saat ujian itu tidak boleh mereka langgar. Apa yang terjadi? Beberapa anak itu malah memanfaatkan kesempatan, curi-curi kesempatan, ngecek siapa yang ngawas ini kira-kira orangnya teliti, cermat atau enggak. Dari kesempatan-kesempatan itu mereka curi-curi dengan memanfaatkan HP dimanfaatkan untuk browsing-browsing. Padahal sekolah sudah mengambil kebijakan untuk pelaksanaan semester kemarin itu menggunakan paper, kembali lagi ke kertas, sehingga faktanya dari kejadian kemarin yang bunyinya sedang pelaksanaan ujian itu pun tidak banyak dari mereka yang harus menerima konsekuensi dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang mereka timbulkan sendiri. Apakah yang dapat menyebabkan masalah tersebut muncul dan mengapa permasalahan sosial tersebut terjadi di dalam lingkungan saat ini? Faktor utamanya yang jelas dari faktor internal dari diri mereka masing-masing, mengapa bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran atau permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitarnya. Yang pertama dari faktor internal, ya dari faktor internal diri sendiri. Ya dari faktor atau kasus HP kemarin itu, katakanlah banyak ditemukan pelanggaran penggunaan HP pada saat ujian. Ya, padahal itu kan jelas dilarang, jelas penggunaan HP pada saat ujian itu tidak diperkenankan. Tapi karena dari mungkin kesiapan diri untuk menghadapi ujian itu kurang, tidak belajar, atau mereka kurang pede, kurang yakin dengan jawabannya, sehingga mereka menempuh jalur yang dari faktor internal juga bisa. Dari faktor internal mereka mengamati keadaan sekitar. Kalau apabila memang situasinya memungkinkan, mereka melakukan langkah atau yaitu tadi melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena ada peluang atau kesempatan sehingga mereka itu punya cara lain yang dalam ini sebetulnya tidak bisa digunakan. Apa saja dampak dari masalah sosial? Permasalahan sosial terutama yang terjadi pada lingkup sekolah teman-teman Anda ya, dampaknya ya bisa berbagai faktor. Karena yang pertama jelas akan memberikan dampak yang kurang baik atau bahkan buruk untuk si pelaku yang dalam hal ini terlibat langsung dalam permasalahan sosial. Guru-guru pasti akan memberikan label mungkin yang kurang tepat atau label yang kurang baik untuk pelaku-pelaku atau anak-anak yang terbiasa atau sering melakukan pelanggaran-pelanggaran sosial. Jadi saja kalau dari saya dan mereka pun harus, karena bunyinya dampak ya pasti merasakan konsekuensi yang harus mereka tanggung dari apa yang sudah mereka lakukan. Itu saja. Untuk di sini dampaknya itu bentuknya macam-macam.
ataupun motornya. Kalau dari situ sudah pernah dibina tapi ada perbaikan, maka akan dibina oleh pimpinan. Ini seperti itu, supaya meminimalisir dampak yang terjadi. Untuk pertanyaan keempat yang akan saya ajukan yaitu program apa yang dapat dilakukan oleh guru terhadap siswa yang mengalami masalah ini, dan apa penyelesaian dari masalah ini? Apakah kita memerlukan pihak lain? Untuk program sekolah terkait dengan masalah siswa, sebetulnya dalam hal ini permasalahannya. Kalau permasalahan siswa tersebut bisa kita selesaikan secara internal, kita selesaikan secara eksternal. Contoh dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti orang tua, itu pasti orang tua akan dipanggil ke sekolah apabila ditemukan permasalahan terkait dengan putra putrinya, sehingga orang tua di sini paham itu. Terus wali kelas juga wajib mendapatkan informasi di sana. Program ya sama seperti sekolah yang lain, itu program yang khusus memang secara internal. Supaya apa? Supaya permasalahan ini tidak sampai tersebar luas kemana-mana sehingga timbul berbagai macam mungkin argumen dan lain-lain. Sehingga permasalahan siswa itu, kalau di sini prinsipnya, terutama kami sebagai BPK harus saling bekerjasama untuk bisa meredam permasalahan yang timbul di internal sekolah. Nah, apabila permasalahannya itu menjadi melebar atau mungkin permasalahan yang sudah dibina oleh kami dan tim itu ternyata belum membuahkan hasil, maka di sini kita juga bekerja sama dengan pihak luar. Ya, secara eksternal di sini kami juga bekerja sama dengan, contohnya salah satu yang sudah dilakukan oleh tim pelatih kami yaitu menjalin komunikasi dengan pihak luar, sudah sebelumnya pihak luar yaitu Batalion Infanteri itu untuk menjalin kerjasama dalam hal pembentukan kedisiplinan, sehingga program yang sudah dibuat oleh sekolah ini berjalan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Ingat bahwa di sekolah kita itu kan ada sistem poin. Sistem poin ini di sini berlapis sehingga anak-anak yang memerlukan penanganan khusus, katakanlah skorsing itu nanti, kalau skorsing yang melebihi dari batas yang ditentukan, maka kita alihkan ke pihak yang sudah menjalankan. Dari pihak BK, apakah ada kendala selama mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi? Kendala kalau dengan siswa itu sebetulnya tidak ada. Kalau intinya yang di situ terlibat langsung adalah siswa atau siswa dengan siswa, itu kami selama ini belum mengalami kendala yang berarti. Tapi kendala itu biasanya muncul kalau sudah melibatkan pihak luar seperti panggilan orang tua. Karena tidak semua dari panggilan orang tua tersebut itu bisa kooperatif bersama dengan langsung ke sekolah. Hal-hal yang seperti itu yang biasanya menjadi sedikit kendala kami, karena itu tadi permasalahan siswa atau permasalahan murid yang muncul di sini, kalau itu konteksnya masih bisa ditangani oleh kami, dalam artian ditangani oleh wali kelasnya, ditangani oleh kami selaku guru-gurunya, itu menjadi semacam permasalahan yang tercatat. Tapi kalau sudah permasalahan ini terus-menerus bergulir, maka kami perlu mendatangkan orang tua. Mendatangkan orang tua itu pun tidak semua tipe orang tua itu rela hadir ke sekolah memenuhi undangan, tapi kadang ada orang tua yang sudah berkali-kali kami berikan surat panggilan itu tidak, kendalanya di sana. Kadang juga
nomor HP yang diberikan aku juga nomor HP yang tidak bisa dihubungi kalau memang sudah di kantor. Kendalanya seperti itu. Dari yang sudah diamati dan sudah ditangani, apa harapan untuk siswa di masalah maupun yang tidak bermasalah dengan proses pelajaran? Di sini kami selaku guru tentunya punya harapan yang besar untuk mereka. Tidak hanya bagi mereka yang mengalami permasalahan, mereka yang mengalami permasalahan pun tentunya banyak di antara mereka yang merasa seperti semacam dikucilkan atau merasa beban. Wah, ternyata dari apa yang saya lakukan ternyata efeknya seperti ini. Itu pun di sini kami juga berupaya supaya apa yang terjadi kepada mereka tidak menyurutkan semangat mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi, supaya ini ya terjadi perubahan perilaku ke arah yang jauh lebih baik. Itu selalu menjadi harapan kami semua. Intinya di sini karena jenjang SMA ini adalah gerbang menuju masa depan dan masyarakat, maka pendekatan-pendekatan tertentu biasa atau sering kami lakukan supaya anak-anak yang terutama mengalami permasalahan itu tetap tidak down, memiliki semangat ini sehingga bisa dengan nyaman tetap belajar bersama dengan teman-temannya yang lain. Begitu pula untuk teman-teman yang lain yang mungkin bisa menjadi energi positif untuk teman-temannya, sehingga itu bisa saling menguatkan. Jadi perlu juga kehadiran dengan teman-teman itulah supaya memunculkan sinergi yang baik, sinergi yang positif. Untuk kami memilih dua teori untuk menangani permasalahan ini. Teori pertama yaitu teori fungsionalisme struktural dari Emile Durkheim, dan teori kedua yaitu teori pendukung, teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Inti teori fungsionalisme struktural yaitu setiap bagian masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Sedangkan teori interaksionisme simbolik yaitu inti teorinya masalah sosial muncul dari makna, simbol, dan interaksi antar individu. Jadi permasalahan sosial yang kami ambil ini memiliki keterkaitan dengan teori fungsionalisme struktural. Alasannya adalah teori ini melihat sekolah sebagai lembaga sosial yang memiliki aturan, nilai, dan fungsi untuk menciptakan keteraturan dan keadilan. Mencontek dianggap sebagai penyimpangan atau disfungsi karena merusak tujuan pendidikan, yaitu kejujuran dan keadilan. Selanjutnya, masalah ini juga memiliki keterkaitan dengan teori pendukung, yaitu interaksionisme simbolik. Alasannya, karena mencontek bisa terjadi karena pengaruh teman, anggapan bahwa semua orang juga mencontek atau level tertentu. Sekian penelitian dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.